Nah, untuk membahas lebih lanjut seperti apa sih kemudahan-kemudahan dalam mengirimkan uang ke luar negeri maupun ke dalam negeri, kami sudah terhubung dengan Ibu Listiarini Dewayanti, SEVP Treasury and Global Services Bank Rakyat Indonesia. Halo Ibu Listi, apa kabar? Baik, halo Mbak, makasih. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore, sehat selalu Bu. Nah, Bu Listi, ini kan banyak Iya, nih masyarakat alhamdulillah. yang sudah Betul. menerima THR dan juga sudah siap nih menyambut Oh, datangnya hari Lebaran, di mana hari biasanya ini sanak keluarga mengirimkan uang nih, uang THR ke keluarganya termasuk juga ke luar negeri. Nah, seperti apa sih perkembangan bisnis remitansi yang dimiliki oleh BRI saat ini sendiri? iya, tadi saya sudah lihat sepintas ya hasil polling tadi. Jadi sebenarnya perkembangan bisnis remitansi BRI juga mengikuti tren ya. Jadi pada prinsipnya kita tuh mengembangkan bisnis remitansi berdasarkan ada dua hal yang kita kembangkan adalah proses digitalisasi dan perluasan coverage secara global, Mbak. Jadi kita tuh mengharapkan masyarakat atau nasabah kita itu bisa transfer atau remittance ke luar negeri maupun masuk maupun keluar ke seluruh dunia dan secara lebih gampang dan lebih murah. Jadi memang itu yang kita kembangkan. Untuk mengembangkan itu kita mempunyai app sendiri, app remittance yang kita namakan Brivas Remittance. Jadi itu sebenarnya itu adalah kerjasama kita di dalam, kita kembangkan di dalam. Ada semacam kayak base-nya itu sebenarnya kayak blockchain teknologi ya sebenarnya. Jadi bisa real time online gitu ya. Dengan remittance company kita yang ada di luar. Jadi bisa langsung cepat gitu. Kemudian sesuai dengan tren bahwa ke cabang itu pada males ya, jadi kita juga mengembangkan bisnis ke arah produk dan layanan yang diantaranya adalah dengan Brivas Mobile. Jadi orang tuh nggak usah ke cabang, jadi bisa nanti pengembangannya ke Brivas Mobile. Dari HP-nya bisa. Ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya BRI juga sudah melihat tren itu yang tadi sudah terlihat dari hasil poll. Kemudian kita juga ingin strategi kedua adalah memperluas coverage. Untuk memperluas coverage layanan remittance BRI, kita melakukan inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan global company, global partnership dengan counterpart bank dan non bank. Yang didukung tadi kan tadi dibilang bahwa harganya mahal. Nah, kita ini nanti kerjasama menjalin partnership itu dengan harga yang kompetitif. Jadi dengan dukungan platform dan kerjasama tersebut, kita lihat hasilnya sudah mulai terlihat di tahun 2020. Bisnis remittance BRI mencatat volume remittance yang positif sebesar 1.380 triliun, Mbak, atau meningkat 18% year on year. Itu, Mbak, jadi yang kita lakukan. Jadi kita melihat bahwa bisnis remittance ini akan terus berkembang ke depan. Oke, akan terus berkembang ke depan dan tadi fokus dari BRI sendiri adalah digitalisasi dan juga perluasan coverage. Nah, Bu Luas, Listi kalau boleh betul. digambarkan sedikit sebetulnya seperti apa sih tren remitansi ini di tengah pandemi COVID-19? Kita tahu ya bahwa sejak awal tahun lalu gitu berbagai negara melakukan pembatasan atau lockdown sehingga membuat masyarakat menjadi membatasi diri ataupun terbatas gitu aktivitasnya. Nah, dibandingkan dengan saat ini nih di tengah berbagai negara yang juga sudah melonggarkan aktivitasnya di tengah pemulihan ekonomi yang ada saat ini. Iya, kalau kita sih berharap setelah pandemi COVID ini di tahun ini dengan semakin mungkin yang kita harapkan COVID ini semakin menurun, terkonten, kita harapkan memang remitansi akan meningkat, Mbak. Selama ini yang kita lihat adalah yang outgoing itu agak berkurang. Outgoing itu agak berkurang karena tadi orang itu malas ke jalan keluar ya, ke cabang atau ke bank gitu ya. Makanya antisipasinya adalah kita sudah mengembangkan aplikasi mobile. Jadi setelah pelajaran yang kita dapat dari COVID ini, jadi kita mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat. Dan memang kita lihat nanti setelah ini akan berkembang kembali, Mbak. Kalau selama lockdown kemarin, tetap yang incoming tetap naik, tapi nggak sebesar tahun-tahun lalu. Nah, kita harapkan nanti dengan COVID berlalu dan semakin berkembangnya teknologi dan semakin murahnya transaksi, kita harapkan volume maupun transaksi remittance antar negara itu akan semakin berkembang cepat. Mbak. Itu sih yang kita harapkan. Makanya kita juga sudah siap-siap dengan proses bisnis yang kita digitalisasi dan produk dan layanan yang lebih ke digital.
Nah tadi Bu Listi sudah sempat mention ya terkait dengan negara ataupun outgoing juga cukup terdampak. Nah kalau boleh digambarkan nih Bu Listi sebutnya negara tujuan transaksi outgoing dan transaksi incoming yang cukup terdampak nih mana saja sih Bu? Nah, kalau yang saya lihat waktu selama pandemi itu pasti yang incoming itu pasti yang negara-negara yang lockdown-nya cukup kenceng ya, seperti Malaysia itu turun lumayan banyak. Mhm. Jadi Malaysia dan Hong Kong kemarin lumayan banyak, agak turunnya lumayan banyak ya. Jadi tapi yang lain-lain yang lockdown-nya nggak kenceng, kita masih bisa melihat kenaikan remitansi yang incoming. Kalau outgoing, oh ya, yang Timur Tengah tetap naik. Jadi incoming Timur Tengah tetap naik. Yang turun itu adalah tadi yang saya sebut Malaysia dan Hong Kong. Kalau outgoing tadi saya sudah sebut agak mengalami penurunan secara keseluruhan tadi dengan pertimbangannya tadi. Jadi masyarakat di Indonesia kan juga agak restriktif ya pergerakannya dan agak comfort kalau harus pergi keluar hanya untuk transfer. Tapi setelah nanti dampak pandemi ini berkurang, saya kira akan balik lagi dengan lebih cepat. Oke, baik Bu Listi. Mengirimkan uang ke luar negeri ataupun ke dalam negeri ini kan bukan tanpa resiko ya Bu. Nah apa saja sih resiko yang Iya. perlu diwaspadai nih oleh masyarakat ketika mengirimkan uang ke luar negeri? Yang perlu diwaspadai adalah pertama adalah risiko compliance. Jadi risiko compliance itu kan kita itu ada aturan yang namanya APU PPT. Jadi jangan sampai bahwa uang yang dikirimkan itu bisa terdeteksi bahwa ini terkait aksi pencucian uang, money laundering, atau untuk pencegahan terkait dengan pendanaan terorisme. Jadi itu yang pertama yang mesti diperhatikan. Jadi jangan sampai terindikasi itu. Kalau terindikasi itu pasti akan terhambat ya, nggak akan bisa pass through transaksinya. Kemudian juga risiko dari sanksi, terutama dari Amerika ya biasanya karena terkait dengan kalau pengirimannya dalam bentuk US dollar itu terkait dengan profil dari sendernya, sender apakah masuk dalam list of fact atau negara-negara yang terkena sanksi oleh Amerika yang terkait dengan aturan OFAC tadi. Negara beneficiary atau sender dipastikan tidak termasuk dalam daftar yang terkena sanksi. Kalau masuk dalam daftar tersebut, itu juga akan tertolak, Mbak. Kemudian mungkin kalau itu mungkinnya paling utama. Jadi dua risiko yang harus diperhatikan sebelum mengirim uang adalah risiko compliance, nanti jangan sampai terindikasi bahwa ini untuk pencucian uang atau untuk pendanaan terorisme. Yang kedua adalah risiko sanksi tadi, Mbak. Oke, itu tadi dia ya, sejumlah resiko yang patut kita waspadai nih kalau kita mau mengirimkan uang Ya, ke luar negeri. Nah, Bu Listi, selain ya. lewat perbankan, sebetulnya ada nggak sih jalur resmi lain yang bisa kita gunakan nih untuk melakukan remitansi? Bisa Mbak, jadi bisa lewat bank, bisa juga lewat yang non-bank. Tapi di bank sendiri seperti BRI, kita juga kerjasama dengan remittance company dan fintech juga Mbak. Jadi terkait dengan tadi digitalisasi ya. Tapi bisa juga para nasabah atau teman-teman yang mengirim uang itu juga melalui yang non-bank. Cuman kalau non-bank itu ada risikonya. Jadi pertama adalah keamanan ya, keamanan. Jadi setelah kalau yang non-bank itu biasanya mereka melalui app saja. Nanti kalau teman-teman yang mengirim remittance itu mau mengetrack sekarang uangnya sampai di mana, itu agak susah karena nggak ada after sales-nya, after sales ya, quote unquote after sales service-nya. Tapi kalau lewat bank, tadi sudah kita punya untuk compliance-nya, juga kita bisa memberikan layanan untuk tracking sampai di mana sih ini duitnya gitu. Karena kemungkinan besar juga bisa aja duit ini kalau antar negara yang eksotis gitu ya, mungkin dari Brasil misalnya, itu nggak akan kemungkinan besar nggak akan langsung ke rekening yang menerima, jadi harus lewat bank yang lain. Nah, kalau lewat BRI itu kita bisa mengentrack ini uang ini sampai di mana sih, jadi akan selalu aman. Jadi nasabah itu akan tahu oh sekarang ini sampai di sini. Tapi kalau lewat yang non bank itu udah nggak ada yang begitunya karena mereka nggak punya network seperti itu. Kemudian juga kalau sudah sampai di Indonesia misalnya,
kalau teman-teman mentransfer lewat non-bank atau ya itu ini yang aplikasi-aplikasi yang non-bank ini nggak punya layanan kontak center Mbak di Indonesia. Nah kalau kita yang apalagi BRI ya kontak center kita punya dan kita juga punya cabang yang paling dekat tersebar luas yang paling dekat dengan alamat dari penerima uang itu. Jadi itu Mbak kelebihannya kalau teman-teman tuh bisa mengirim uang melalui bank, terutama mungkin BRI ya. Oke, baik. Itu tadi dia tips gimana sih caranya menentukan sarana yang tepat nih, aman dan tentunya terpercaya ketika kita mengirimkan uang atau falas supaya hati kita nggak was-was gitu ya. Baik Ibu Listi, kita akan lanjutkan dialog karena sudah ada nih berbagai teman-teman Sobat Cuan yang sudah mengajukan pertanyaan. Tapi redaksi CNBC Indonesia telah memilih pemirsa yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram CNBC Indonesia. Sudah ada pertanyaan yang terpilih ini dari @okimustakim. Pertanyaannya, biasanya sih pakai TransferWise, tapi kan aplikasi luar, ada yang dari dalam negeri nggak? Kemudian pertanyaan yang kedua yang terpilih nih yang beruntung dari @monaemon. Pengalamanku kalau transfer via bank kepotong USD, emang ada cara transfer yang praktis, hemat? Silakan langsung dijawab Ibu Listi. Ya, bentar. Tadi yang pertama apa namanya? Yang pertama biasanya kan transfer pakai Wise nih, tapi itu kan aplikasi luar nih. Ada nggak sih yang dari dalam negeri? Yang dari dalam negeri, maksudnya tadi kita kan punya Brivas juga, Mbak. Itu kan app-nya kita sendiri. Dan kita juga kerjasama dengan Western Union dan MoneyGram juga. Jadi itu yang kita pilih adalah counterpart yang memang sudah punya nama. Dan kemudian juga kita memakai Swift, Mbak. Jadi Swift itu kan message-nya kan sudah terkode dengan ada structure-nya ya. Jadi akan terdeteksi kalau itu bukan sesuatu yang resmi atau palsu gitu. Jadi itu kelebihannya. Di Swift itu ada kode-kodenya Mbak yang hanya diketahui antar bank. Itu sih. Oke, pertanyaan yang kedua ini pengalamannya nih Bu. Kalau transfer via bank ini kan kepotong USD, emang ada nih cara transfer yang praktis dan hemat? Iya, jadi itu yang mungkin kita akan arahkan ya Mbak, nanti dengan proses dengan produk-produk digital kita akan lebih memperkecil biayanya ya. Memang pasti ada fee-nya, tapi nanti akan semakin lama akan semakin kecil dengan proses digitalisasi dan produk digital itu, Mbak. Kami ucapkan selamat ya kepada penanya yang terpilih karena mendapatkan saldo rekening Britama Falas senilai $50. Dan nanti tim CNBC Indonesia akan menghubungi Anda ya. Baik Bu Listi, kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Bagi masyarakat yang biasanya mudik gitu ya, ini kan saat ini kan pemerintah membatasi nih karena adanya pelarangan mudik untuk menekan penyebaran virus corona. Tapi bukan berarti ini menjadi penghalang buat mereka ya untuk mengirimkan THR ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Nah, kalau dari BRI sendiri, kemudahan dan juga keunggulannya ini apa saja sih Bu yang diberikan kepada para nasabah ketika ingin melakukan remitansi? Ya, jadi yang utama itu adalah keluasan jaringan ya Mbak. Baik itu offshore maupun secara domestik. Di offshore, jadi kalau orang nasabah atau teman-teman mau mengirim uang ke luar negeri, kita itu mempunyai 86 counterpart yang tersebar di seluruh negara di dunia. Sementara kalau di domestik, para teman yang mau mengirimkan uang dari luar negeri ke domestik, ya kalau dengan BRI kan sudah pasti BRI itu adalah bank nasional, bank di Indonesia yang paling luas coverage-nya, sehingga dipastikan bahwa kemanapun teman-teman mengirim uang itu ke Indonesia, termasuk di remote area, itu pasti ada kantor BRI di sana, dan itu bisa ditanyakan setiap saat apakah uangnya sudah masuk atau belum. Jadi ada call center-nya dan ada unit kerja yang paling dekat dengan alamat dari yang diterima. Kemudian yang kedua yang kita kasih untuk kelebihan dari remitensi BRI adalah fleksibilitas dari currency-nya, Mbak. Jadi kita itu teman-teman bisa mengirim remittance dalam seluruh 16 hard currency.
karena BRI punya nostro di 16 currency itu. Plus kita juga bisa melayani sekitar 144 currency yang eksotis, misalnya currency dari Papua Nugini kita juga bisa melayani selain US dollar, Australian dollar, 16 hard currency itu. Jadi itu yang kita tawarkan, keluasan jaringan, coverage offshore maupun onshore, kemudian fleksibilitas dari currency-nya. Itu Mbak. Selain tadi proses yang sudah online dan digital dengan Privas tadi Mbak, dan Swift.